Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam dan tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, dengan sebelum itu kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri Loni Afifah. Nama saya Bisa Nurrahmi. Saya Lulnyana. Saya Muhammad Rafi Firmansyah. Saya Rahma Yudi Aisyah. Pada kali ini kita akan membedah buku dengan judul Analisis Gender dan Transformasi Sosial dengan penulis Dr. Mansur Fakih. Pada bagian pertama dijelaskan mengenai satu analisis gender dan ketidakadilan, pentingnya memahami konsep gender. Seks adalah biologis permanen tidak dapat dipertukarkan, sedangkan gender adalah hasil konstruksi sosial budaya, dapat berubah berbeda antar budaya, kelas, dan waktu. Salah pahaman masyarakat sering terjadi karena gender dianggap sebagai kodrat, padahal sebagian besar peran yang dianggap kodrat perempuan sebenarnya merupakan konstruksi budaya. Bagian B menjelaskan mengenai bagaimana perbedaan gender menjadi sumber ketidakadilan manifestasi utama ketidakadilan gender. Yang pertama ada marginalisasi ekonomi, yakni proses pemiskinan terhadap perempuan yang terjadi akibat kebijakan pembangunan. Contohnya seperti revolusi hijau yang menyingkirkan peran perempuan dalam panen, adat dan kepercayaan tradisional, tafsir keagamaan, kebijakan negara. Yang kedua ada subordinasi, yaitu perempuan dianggap tidak rasional atau tidak cocok memimpin sehingga pendidikan perempuan direndahkan, akses politik dan posisi penting sulit dicapai, keputusan keluarga lebih berpihak pada laki-laki. Yang ketiga ada stereotip, yang dimana pelabelan negatif atau pelabelan tertentu yang merugikan perempuan, misalnya perempuan emosional, perempuan harus melayani suami, perempuan cantik untuk menarik lawan jenis. Stereotip ini melanggengkan ketidakadilan. Yang keempat, ada kekerasan berbasis gender, yang dimana kekerasan yang terjadi karena ketidaksetaraan kuasa, seperti pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, pelacuran yang bernuansa eksploitasi perempuan. Jarak lagu. Yang kelima, ada beban kerja ganda, yang dimana perempuan menanggung pekerjaan domestik yang tidak dianggap sebagai pekerjaan produktif di samping pekerjaan publik. Yang keenam ada ideologi gender, yang dimana perbedaan dan ketidakadilan gender disosialisasikan sejak kecil. Yang kedua ada diskursus pembangunan dan nasib kaum perempuan. Yang pertama ada pembangunan sebagai diskursus global. Sejak pertengahan abad ke-20, istilah development atau pembangunan menjadi ide dominan. Pembangunan diterjemahkan sebagai jalan menuju kemajuan dan modernitas. Namun, pembangunan yang diadopsi negara-negara dunia ketiga berasal dari paradigma barat yang maskulin dan kapitalistik. Perkembangan beberapa teori besar yang membentuk konsep pembangunan. Yang pertama ada teori evolusi, yang dimana masyarakat bergerak dari primitif ke modern, yang dimana tradisi sering dianggap sebagai penghambat. Yang kedua ada fungsionalisme struktural, yang dimana masyarakat dicapai dengan harmoni, konflik dianggap negatif. Yang ketiga ada teori modernisasi, yang dimana di sini kemiskinan dianggap akibat nilai-nilai tradisional. Solusinya yaitu meniru barat. Terus ada teori sumber daya manusia, yang dimana pembangunan percaya pada investasi pendidikan sebagai kunci pertumbuhan, namun mengabaikan struktur ketidakadilan gender. Selanjutnya ada teori konflik, di mana menekankan eksploitasi kelas tetapi kurang mempertimbangkan eksploitasi berbasis gender. Dan selanjutnya ada teori ketergantungan, yang dimana kemiskinan dunia ketiga terjadi karena hubungan timpang dengan negara kaya. Selanjutnya ada teori pembebasan. Teori pembebasan merupakan perubahan yang membutuhkan penyadaran. Lalu teori diskursus, yang dimana pembangunan dipahami sebagai mekanisme kekuasaan yang membentuk masyarakat. Bagian kedua membahas bagaimana gender digunakan sebagai alat analisis untuk melihat ketidakadilan terhadap perempuan. Gender dipahami sebagai konstruksi sosial yang dapat berubah berbeda dari jenis kelamin yang bersifat biologis. Analisis gender menunjukkan beberapa bentuk ketidakadilan, marginalisasi ekonomi, subordinasi, stereotipe, dan berbagai bentuk diskriminasi lain yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dalam masyarakat.
Bagian ini juga mengulas dua paradigma feminisme. Yang pertama itu fungsionalisme yang cenderung mempertahankan stabilitas sosial dan hanya mendorong perubahan kecil. Yang kedua itu konflik yang melihat ketidakadilan gender sebagai dominasi struktural dan membutuhkan perubahan sistem. Bagian ini menutup dengan pembahasan tentang hegemoni maskulinitas, dinamika gerakan perempuan, dan arah gerakan feminisme menuju perubahan sosial yang lebih adil. Pada bab 3 tinjauan struktural terhadap buruh perempuan ini menjelaskan bahwa posisi buruh perempuan tidak bisa dipahami hanya dari kondisi sehari-hari seperti upah, jam kerja, dan keselamatan, tapi harus dilihat dalam struktur sosial, ekonomi, dan ideologi yang lebih luas lagi. Nah, pada bab ini, Fakih menekankan bahwa penindasan buruh perempuan muncul dari kombinasi yaitu kapitalisme, patriarki, dan ideologi pembangunan yang menempatkan perempuan sebagai tenaga kerja murah serta kurang bernilai. Kerangka feminisme seperti radikal, marxis, dan sosialis ini digunakan untuk menunjukkan bahwa ketidakadilan gender terkait erat dengan struktur kelas dan sistem produksi. Pada bab ini, ia menolak penjelasan yang menyederhanakan masalah gender hanya pada faktor kodrat perempuan atau semata-mata faktor ekonomi. Nah, penindasan ini terjadi karena interaksi banyak struktur seperti kelas sosial, budaya patriarki, kebijakan pembangunan, dan relasi produksi. Jadi kesimpulannya itu, memperbaiki nasib buruh perempuan itu harus dilakukan melalui perubahan struktural. Jadi bukan hanya perbaikan kondisi teknis. Bagian analisis gender dan tafsir agama menjelaskan bahwa ketidakadilan terhadap perempuan bukan berasal dari ajaran agama, melainkan dari tafsir agama yang bias patriarki dan dipengaruhi oleh budaya, politik, ekonomi, serta kepentingan para penafsirnya. Akibatnya, banyak ayat dan hadis dipahami dengan cara yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, padahal inti ajaran agama sebenarnya adalah keadilan dan kesetaraan. Karena itu, Fakih menekankan perlunya kajian kritis untuk membaca ulang teks agama dengan mempertimbangkan konteks sosial sejarah serta perspektif gender, sekaligus memberi ruang bagi perempuan untuk menjadi penafsir sehingga tafsir tidak lagi dimonopoli oleh cara pandang laki-laki. Pendidikan gender bagi ulama, pesantren, dan lembaga keagamaan juga penting agar lahir penafsiran baru yang lebih adil dan selaras dengan nilai dasar agama, yaitu keadilan bagi seluruh manusia termasuk perempuan. Bagi menginspirasi kaum perempuan, refleksi dan agenda mendesak menjelaskan bahwa persoalan perempuan muncul karena adanya pandangan masyarakat yang menganggap kondisi perempuan saat ini tidak bermasalah. Sementara itu, sebagian lain melihat perempuan sebenarnya yang mengalami penindasan dan eksploitasi. Berbagai aliran feminisme, liberal, radikal, marxis, dan sosialis muncul dengan penjelasan berbeda tentang akar ketidakadilan tersebut. Namun, semuanya menunjukkan bahwa ketidakadilan gender merupakan masalah struktural, bukan persoalan individu semata. Fakih menegaskan bahwa manifestasi ketidakadilan seperti subordinasi, stereotipe, marginalisme ekonomi, dan kekerasan tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan saling menguatkan. Karena itu, gerakan perempuan harus bersifat transformasional, tidak sekedar membalas laki-laki, tetapi membongkar sistem sosial, budaya, ekonomi, dan ideologi patriarki yang menindas, memperkuat jaringan antar fikih, menghadapi gerakan kilas balik yang ingin mengembalikan perempuan ke posisi tradisional, serta membangun kekuatan politik dan kultural untuk menantang hegemoni maskulinitas. Intinya, emansipasi membutuhkan perubahan yang menyeluruh yang membuat perempuan mampu mengorganisir diri, menguasai pengetahuan, dan memperjuangkan dunia lebih adil tanpa eksploitasi dan dominasi.